Shalom, selamat malam. Haleluya, haleluya. Terpujilah Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang memberi saya dan saudara kekuatan, Allah yang menyertai kita. Immanuel, Immanuel. Mari saudara, kita saksikan kasih Tuhan melalui program Kasih Kristus malam hari ini. Kita satukan hati kita sembah Dia, kita puji Dia sebab Dia Allah yang hidup, Allah yang besar, Allah yang berdaulat. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Salam Pak Dwi, Tuhan memberkati, haleluya. Kasih-Mu melimpah hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari. Salam Ibu Setiorini, Tuhan memberkati. naikkan syukurku. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setiamu di sepanjang hidupku. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Salam Jenny, salam Bapak Sutrimo, Tuhan memberkati. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih
selalu baru dan tak pernah terlambat. besar setiamu Panjang hidupku, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, haleluya, di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. salam Noel, Tuhan memberkati. Yang Kau sediakan bagiku, Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru Dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. naikkan syukurku Salam Bu tentrem, Tuhan memberkati. buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat. pertolongan-Mu. Besar setiamu Di sepanjang hidupku. naikkan syukurku Buat hari yang Kau beri. tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat.
memberkati. Kami mengucap syukur. Besar setiamu di sepanjang hidup kami. Kami rindu menyenangkanmu, kami rindu memujimu, kami rindu menyembahmu lebih lagi. Tuhan, pimpin kami, tolong kami, supaya dengan segenap hati kami menyembah Engkau, memuji Engkau. Karena untuk itulah alasan kami ada sampai hari ini. Menyenangkan hatimu. Terpujilah namamu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Dia lebih lagi. Kita satukan hati kita, iman kita, supaya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Every day I take
give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. Kami menyembah-Mu. I give you my Kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my biarlah hati kami menyembah-Mu. Biarlah jiwa kami bersorak di dalam nama Yesus. Kami rindu Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Biar melalui kebenaran firman-Mu hati kami boleh mengalami kepuasan. Kami dipuaskan. Kami percaya Roh-Mu akan bekerja menjamah setiap kami. Tuhan, Engkau memberkati saudara kami yang streaming malam hari ini dimanapun berada. Kami rindu Tuhan, kuasa firman-Mu dinyatakan atas setiap kami. Terpujilah nama-Mu. Urapi juga kami tim PDA yang ada di tempat ini. Kami gak bisa berbuat sesuatu apapun tanpa Engkau. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang maha besar, Allah yang hidup, Allah yang maha tinggi, Allah di atas segala Allah, Allah yang berdaulat atas kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom, shalom, haleluya. Salam Dr. Eri, Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya. Semua yang sudah bergabung, juga kita malam hari ini puji Tuhan bersama keluarga Bapak Joko Warsito ya. Ada istri, ada kedua putra putrinya, beserta Mas Bagas dan Bu Ana yang setia, beserta anak-anak kami. Kami mengucap syukur luar biasa saudara. Wah, kalau setiap malam bisa seperti ini ya, kita bersama-sama memuji Tuhan. Wah, luar biasa. Pasti nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Hati Tuhan disukakan, bersukacita karena melihat anak-anak Tuhan berkumpul, bersekutu dalam satu iman, satu tujuan, satu alasan, hanya untuk menyenangkan pribadi Sang Jehovah. Haleluya. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali di mana kemarin kita memperingati hari Pentakosta, di mana Roh Allah dicurahkan
Sudah 2000 tahun yang lalu dan selamanya Roh Allah senantiasa dicurahkan. Bagaimana cara kita, saudara, respon dan tindakan kita itu yang menentukan. Jadi saudara, malam hari ini kita sampai di dalam bagaimana misi pencurahan Roh Kudus, yaitu apa? Memberi strategi di dalam pelayanan. Pelayanan, saudara, harus memiliki. Iblis aja punya strategi, apalagi di dalam kita melayani jiwa-jiwa, melayani pribadi milik Allah ya. Kita jiwa-jiwa milik Allah. Kita ini anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan. Mari saudara, kita satukan hati kita buka di dalam buka Mas Bagas, tolong. Haleluya, haleluya. Kau yang layak disembah. Kita buka di dalam Kisah 1. Memberi Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6. Saudara, Tuhan, misi daripada pencurahan Roh Kudus memberi kita sebagai para pelayan Tuhan ya, murid-murid Tuhan, memberi strategi supaya kita ini selalu smart, selalu tampil beda di dalam setiap kita melayani jiwa-jiwa, dan nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Mari kita buka di dalam Kisah 16 ayat yang ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Haleluya, memberi strategi. Saudara, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, harus punya strategi. Makanya saya selalu sampaikan, tidak semua pribadi lepas pribadi bisa Ria layani. Karena tidak semua bisa saya layani, semua tergantung Roh Kudus. Kita ini bejana yang kosong, yang gak bisa apa-apa kalau tidak dibentuk oleh Sang Penjunan yang membentuk tangan Tuhan, tangan Roh Kudus. Kita gak bisa lakukan sesuatu apapun, saudara. Dia yang membentuk, dia yang menolong kita, saudara. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya dikatakan mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus melarang mereka, mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan misi daripada pencurahan Roh Kudus bagi gerejanya supaya apa? Bertumbuh. Kita harus punya strategi. Tidak semua bisa kita layani. Makanya berapa banyak jiwa mengatakan, kok sepertinya tidak. Enggak, saudara. Kita itu sudah taruh setiap jiwa-jiwa yang konseling kepada kita. Kita minta kembali pada guru besar agung. Mau diapain sama guru? Kita nggak tahu. Kita itu nunggu amanatnya. Komandannya Roh Kudus. Jadi kalau kita disuruh berangkat, biar kita nunggu supaya Roh Kudus yang memperlengkapi kita. Harus diberi bekal sama Roh Kudus. Kita nggak tahu apa-apa, saudara. Makanya beberapa kemarin 1 hari ini yang konseling menanyakan tentang ada yang mau menikahkan anaknya, ada yang rindu ingin punya momongan. Saya bilang, walah corona, sabar dulu, minta Roh Tuhan. Jadi kadang itu aneh-aneh, saudara. Kita ini bukan dukun, nggak tahu apa-apa. Jangan samakan pribadi roh dengan dukun, saudara ya. Saya itu nggak tahu apa-apa, nggak ngerti apa-apa, saudara. Roh Kudus itu luar biasa. Jadi saya hanya sampaikan seperti ini. Nanti nunggu kita berdoa. Setelah itu apa yang Roh mau sampaikan ke kita,
baru nanti kita sampaikan. Berapa kali sudah saya jelaskan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa roh itu memberitahu sesuatu kepada kita, nggak tahu apa-apa, sama sekali nggak ngerti. Saya katakan nggak ngerti apapun juga. Salam Natalia, Tuhan memberkati. Jadi saudara, Roh Kudus memiliki luar biasa strategi. Tinggal di dalam kasih-Nya, kita melayani pun diberi strategi seperti yang kita baca tadi di dalam Kisah 16 ayat 6. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Dia melarang, kita nggak boleh beritakan Injil, kita nggak boleh melayani di satu tempat, atau setiap pribadi lepas, kita ya manut, nggak semua bisa kita layani. Itu tergantung guru besar agung, mulia, Roh Kudus. Jadi saudara, pertumbuhan gereja ditentukan dengan bagaimana kita memperlakukan pribadi agung mulia ini. Berapa banyak Roh Kudus urapi kami, tapi dilawat Roh Kudus bingung. Ada urapan Roh Kudus bingung, geger. Berapa sering saya ditegur di sebuah ibadah, di gereja lokal, di tempat kita beribadah. Diam saja loh, kok ngomong diam, ya ndak bisa. Saya ya berkata kepada jiwaku, pimpinan roh berkualitas, pimpinan roh militan, pimpinan roh berkuasa, ya ndak pernah takut. Saudara, memberi pertumbuhan di dalam gereja. Berapa banyak gereja yang menolak saat Roh Kudus itu melawat, mengurapi, ditolak. Roh Kudus ndak iksal kecampur, aku bisa sendiri, aku luwe pinter. Kamu ini apa? Gak tahu apa-apa. Aku ini loh pinter. Malah banyak mengadakan KKR pencurahan Roh Kudus. Padahal Roh Kudus, saudara, hanya dilakukan oleh para rasul. Tuhan Allah yang melakukan pencurahan Roh Kudus. Kita nggak bisa, pendeta nggak bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan dibolak-balik, jangan buat keliru keadaan jemaat, kasihan kacau. Jadi Roh Kudus itu dicurahkan oleh pribadi Roh Allah sendiri. Tuhan Yesus, Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Anak. Pribadi ketiga pribadi ini, Yesus Kristus yang curahkan. Gak usah mengadakan KKR pencurahan Roh Kudus, lah sing kepiye lagi. Lah kok malah kayak dia mau memberi dirinya, dia lebih bisa menuhankan dirinya malahan, saudara. Kalau saya sampaikan, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk belajar tentang karakter hati ini memang gak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak hal yang harus kita benar-benar dipangkas habis. Kita benar-benar dipangkas habis, gak enak, saudara. Makanya saat saya menyampaikan khotbah dimanapun, identik. Ada beberapa yang dipakai Tuhan di setiap gereja yang kita layani, saudara, dimanapun berada, selalu ada pribadi yang sudah Tuhan persiapkan jadi partner dimanapun, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, berapa banyak waktu di Toronto, dari sana penduduk di sana, saudara, masyarakat di sana mengatakan Roh Kudus ditolak di tempat ini. Di Kanada Roh Kudus ditolak di tempat ini. Di Texas terbesar. Kita sampai bingung lah, mereka itu terus ibadahnya bagaimana? Saudara yang dikasihi Tuhan, gereja harus menjadikan Roh Kudus itu raja. Gereja Tuhan, di mana kita bergereja, harus menjadikan dia raja, membebaskan dia bekerja. Saudara, berapa banyak, makanya saya jarang undang khotbah siapapun untuk WBI.
dan PDH, saudara. Saya katakan, ini kalau sembarangan nanti nggak bertumbuh. Sampai setiap Senin itu menjadi hari di mana saya nggak boleh terima pelayanan kemana-mana, saudara. Harus tetap di situ. Karena apa? Biar multiplikasi diberkati, dimuridkan. Sudah diberkati menjadi murid, kita harus memuridkan. Jadi saya rindu. Firman Tuhan mengatakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. Saya rindu. Di dalam pemuritan ini semua bertumbuh menjadi murid. Murid itu tegas karakter Yesus. Tidak kompromi dengan apapun. Siapapun, bagaimanapun, saudara, fokus kepada Kristus. Pertumbuhan gereja, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka di dalam Kisah 9 ayat 31. Tolong Mas Dipta dibacakan, agak rapet sini le, ben krungu. Kisah 9 ayat 31. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Amin. Damai ini. Kalau Roh Kudus dijadikan raja, selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Ini loh, yang Tuhan mau itu setiap gereja ngalami ini. Ada damai. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini luar biasa, dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ini tadi habis live di season pertama pukul 18 sampai 19. Saya sampaikan sudah waktunya. Makanya saya bilang begini tadi sama Mas Bagas dan Bu Ana. Dan bersama anak-anak kita. Ini visi dan misi yang Tuhan taruh di dalam hidup saya ini. Lumayan, haleluya, haleluya. Membutuhkan benar-benar saudara ini nggak main-main, sungguh-sungguh delosor sama Tuhan, delosor tersungkur dan memohon belas kasih Tuhan, ngemis sama Tuhan, karena ini akan membukakan. Ini memang, aduh haleluya saudara, susah saya bicaranya. Setiap gereja harus mengalami seperti ini. Ada pertumbuhan, damai sejahtera saudara ya. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Lah ini yang mau kita kerjakan saudara. Kalau kita WBI dan tim PD, haleluya, dari berbagai banyak gereja ngumpul. Gak penting merek gereja, yang penting Yesus Kristus yang disembah. Alasan kita berkumpul menyenangkan hati Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Makanya saya rindu ini loh, dibangun saudara ya, dan hidup. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ini yang harus kita, tugas kita para pelayan jongos Tuhan, dulos. Ini saudara yang visinya pencurahan Roh Kudus itu supaya ini terjadi di dalam gereja Tuhan. Gak kompromi dengan apapun juga dan siapapun juga. Saya ini saudara, haleluya, pertolongan kasih setia Tuhan. Haleluya, Tuhan baik, Tuhan baik. Hanya dialah kekuatan andalan saya, pertolongan saya, mazmurku,
kubu pertahananku, gunung batu keselamatanku, penolongku yang sungguh. Banyak hal yang tidak dimengerti, saudara. Tapi harus kita sampaikan, membangun jemaat supaya hidup takut akan Tuhan dipraktekkan, bukan slogan, bukan hanya sekedar di kata-kata yang tidak kita kerjakan. Dimulai dari mana? Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Saya rindu gereja-gereja dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Saya rindu, saudara. Biar setannya kiwir-kiwir, saudara. Kecangar ya. Setannya melongo, bingung, gak punya strategi lagi untuk memisahkan anak-anak Tuhan satu dengan yang lain. Kita mau buat setan gak berdaya. Setiap bukan kuat tipu muslihatnya gak berlaku, strateginya gak berlaku. Itu kita harus hidup dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan dipraktekkan. Ini yang harus ditekankan benar-benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan hanya Roh Kudus, Roh penghibur. Terus firman-Nya mengatakan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jangan hancurkan misi Tuhan ini, pencurahan Roh Kudus ini, Tuhan, saudara, dengan cara-cara pikiran kita manusia yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Tapi izinkan pikiran dikuasai oleh Roh Kudus, supaya apa yang kita sampaikan menyenangkan Dia, kehendak Dia. Apa yang dimaunya, saudara, Raja kita. Biar setiap kita menyampaikan sesuatu, Rohnya bekerja, urapan turun. Sehingga kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dilawat Roh Kudus. Saya mendengar kabar berita bertambah-tambah jumlah melalui pandemi COVID-19. Saya katakan, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus berhenti. Kuasa Allah dicurahkan. Roh Allah melawat. Pribadi lepas pribadi. Kalaulah kita mau bergandengan tangan, para pelayan ini, saudara, tidak selalu mengatakan lu lebih hebat gue dari lu. Gak ada hebat-hebatnya. Orang kita mau perang kok tanya gelar, tanya jabatan. Mau perang itu harus benar. Seperti Daud, gak mungkin toh, saudara, ngalahkan Goliat sing gede 6 hasta ya. Tingginya ya. Tinggi wis pokoknya men piro ukurannya gede, saudara. Ndak mungkin hanya dengan ketapel. Tapi karena apa? Fokus. Apapun di tangan Tuhan soalnya, saudara. Semua yang di tangan Tuhan berhasil dan beruntung. Perang jangan dibuat kacau. Mau khotbah kok diintimidasi. Ojo ngene wis ora usah wae. Ndak mau saya, saudara. Saya ini pribadi yang nggak mau nurut sama apapun selain kuasa Roh Kudus. Saya ndak urusan apa-apa. Yang saya peduli hanya bagaimana cara menyenangkan hatimu, Bapa. Itu saja, saudara. Agak aneh saya dimanapun saya berada. Ndak bisa tudung saya ya Roh Tuhan, Roh Kudus. Bukan pribadi yang bisa binasa, bukan. Saya tudungku ya Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Dimanapun saya bawa nama Tuhan, ku tinggikan, nyanyikan Pakub. Tinggikan dirimu. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi Tuhan baik. Tuhan kirimkan tim PDH malam hari ini luar biasa. Haleluya. Lebih lagi. Tinggikan namamu. Glory dirimu.
Tuhan kita ada, meninggikan nama Dia. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjut. Haleluya. Saudara, Roh Kudus memberi kita, misi Roh Kudus diberinya kita strategi di dalam melayani jiwa-jiwa. Jiwa itu berharga, saudara, di mata Tuhan. Lebih berharga dari 2000 ekor babi. Jadi kalau yang dilayani jiwa-jiwa kita harus benar-benar excellent. Kita harus persiapkan hati kita benar-benar. Supaya jiwa ini mengalami damai sejahtera, bertumbuh, takut akan Tuhan, mengenal Bapa lebih lagi. Saudara, saya mengucap syukur buat pemuritan atas tim PDA dan WBI. Dimuridkan, untuk memuridkan, terjadilah seperti yang Tuhan mau. Banyak hal, saudara. Banyak hal yang indah, yang luar biasa, yang intinya, saudara, kita mengalami kasih Tuhan. Kita dipulihkan. Kita dibangun menjadi pribadi yang takut akan Dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, misi daripada pencurahan Roh Kudus, memilih menetapkan pelayan untuk satu tugas. Memilih menetapkan saya dan saudara untuk suatu tugas yang harus kita kerjakan. Seperti kita baca di dalam Kisah Rasul 13, tolong Mas Dipta. Kisah Rasul 13 ayat 13 ayat 2. Kisah para Rasul 13 ayat 2. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Khususkanlah. Hebat toh, saudara. Barnabas dan Saulus, yaitu Rasul Paulus. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa ndak kepengen dikhususkan seperti ini untuk tugas yang kutentukan bagi mereka? Tugas yang diberikan saya dan saudara berbeda. Ini loh, tadi habis season 2 ini saya itu ngomong, tugas ini haleluya Tuhan, benar-benar membutuhkan kuat kuasa Tuhan. Orang-orang yang kita hadapi, haleluya saudara, dukung doa saja, biar kuasa Tuhan dinyatakan, dicurahkan, sehingga kota Semarang mengalami pemulihan, Jawa Tengah dilawat, di setiap kota, desa, kampung-kampung dilawat, kelurahan, kecamatan, RT, RW. Kita rindu. Dimulai dari kota Semarang, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Lebih lagi, berapa banyak saudara-saudara kita yang ada di kota-kota lain. Waktu kita ada di kota A, kota B, kota C, saudara, mereka berkata tidak seperti ini. Roh Kudus dibiarkan duduk di sudut sana, kadang malah disapu, saudara. Mari kita mulai belajar peka, miliki keintiman supaya saya dan saudara mengerti apa yang Roh itu mau. Kita buka di dalam Kisah 20 ayat 28. Mas Dipta. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah. Diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Ini loh saudara, misi Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Memang kalau kita nggak ngalam, nggak memiliki, nggak ngerti saudara. Nggak ngerti kita sudah seperti apa dan bagaimana, nggak ngerti. Begini saudara, Kisah 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bukan mudah. Kita membutuhkan topangan doa. Tugas yang Allah berikan ke kita berbeda. Lebih enak saudara mengembalakan kambing, sapi, domba di padang. Ini jiwa yang diberikan. Kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh, kita harus benar-benar cermat, minta hikmat Tuhan. Kita nggak bisa sembarangan. Saudara yang dikasih Tuhan, firman-Nya ini loh kita perhatikan. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilai untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Amin. Jemaat Allah yang diperoleh dari darah anaknya sendiri, Yesus Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam setiap saya menyampaikan firman, dimanapun saya dipakai Tuhan, babu dimanapun saya selalu katakan, coba apalnya firman, renungkan ya, terus kerjakan. Kalau kita merenungkan, kita mengerjakan, itu yang Dia mau. Kalau engkau menghafal firman, pasti kau punya keinginan untuk berdebat. Berapa banyak semuanya berdebat. Ibu-ibu gembala konseling, suaminya tutup pintu, apalagi pandemi COVID-19 ini Bu. Suami saya tutup pintu di kamar, kerjanya baca firman terus sampai lali kabeh. Lah, saya itu baru kenal berapa hari baratnya ya saudara, kalau orang Jawa ngomong. Dalam umur yang pendek perkenalan kami sampai sebegitu. Berarti kan ini membutuhkan pertolongan Roh Allah. Tutup pintu macani firman terus, ya firman ya dan amin. Tapi kalau nggak kita kerjakan, jadi batu sandungan saudara, nyerimpeti, ngelilipi mata. Saudara yang dikasih Tuhan, misi daripada Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus ini tadi sudah kita sampaikan. Terus saudara, Dia memberi karunia buat saya dan saudara. Kita buka di dalam Kisah 2 ayat 38. Tolong Mas Dipta. Kisah Para Rasul 2 ayat Ayo le, salat. Jamil. 38. Jawab Petrus kepada mereka, masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Menerima karunia Roh Kudus. Beri diri kita, saudara, bertobatlah dan hendaklah masing-masing dirimu diberikan untuk apa? Dibaptis. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Amin. Mari saudara, kita belajar dari malam hari ini, supaya gereja Tuhan mengalami pertumbuhan damai sejahtera. Seperti firman Tuhan ini tadi saudara, yang ada di Kisah 9 ayat 31. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ini misi pencurahan Roh Kudus. Jemaat dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Ojo ditakut-takuti saudara. Jangan dibuat kacau. Tapi kita buat jemaat bertekun kepada Tuhan. Dan dari ketekunan itu menghasilkan buah. Dan buah itu matang. Mari saudara, saya akan berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih buat malam hari ini. Engkau yang menyempurnakan apa yang hamba sampaikan malam hari ini.
kuasa-Mu bekerja. Kalau Engkau memberi tugas khusus kepada Barnabas dan Saulus, demikian juga kami para pelayan-Mu, jongos-jongos-Mu ini, yang sudah Tuhan beri tugas khusus untuk melakukan perkara-perkara yang ajaib di gereja lokal di mana kita bergereja. Beri kami kekuatan, beri kami kemampuan, tolonglah kami Roh Kudus, urapilah kami perlu Engkau, kami butuh Engkau. Tuhan, Engkau mengurapi semua yang streaming malam hari ini. Beliau adalah hamba-hamba-Mu yang menantikan kasih kuasa-Mu, yang menantikan pertolongan-Mu, yang menantikan kuasa-Mu terus dicurahkan hari lepas hari, yang menantikan selalu rindu dipenuhi Engkau setiap waktu, setiap saat. Di dalam nama Yesus, Tuhan, kami rindu semua yang streaming yang setia malam hari ini, Engkau memberkati dengan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Roh Kudus. Malam hari ini kami bersuka cita karena Engkau memberitahukan perkara-perkara, rahasia-rahasia kerajaan Allah kepada kami. Dan kepada mereka Kau beri perumpamaan. Kami mengucap syukur. Engkau memberi kami sesuatu yang luar biasa, yang dunia enggak bisa beri kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberi tugas khusus. Mari kita kerjakan. Saudara dan saya jangan pernah takut. Ada tangan Allah, ada Roh Allah yang memberi kita strategi, cara untuk kita melangkah. Step by step bersama Dia kita aman. Kita dalam tangan kasih-Nya. Tuhan memberkati. Selamat beristirahat. Naikkan, tinggikan nama-Mu. Haleluya.